Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin juz 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kemudahan dalam menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak dari seseorang yang memiliki akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji, dan juga akan menjelaskan tentang dampak bagi orang yang menyandang atau memiliki akhlakus sayyi'ah atau akhlak yang buruk. Maka dari itu di sini beliau Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, beliau menjelaskan kepada kita semua, wal akhlaqul hamidah, akhlak yang terpuji, hiya sababus sa'adati fid dharaini. Adapun akhlak yang terpuji itu merupakan salah satu sebab as-sa'adati, yang menyebabkan kegembiraan, kebahagiaan fid dharaini, di dalam dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wahia tarfa'u sahibaha ila ufukil malaikatil muqarrabin, yang mana seseorang yang menyandang atau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dikatakan di sini tarfa'u sahibaha ila ufukil malaikatil muqarrabin, dapat mengangkat derajat seseorang yang memiliki akhlak yang terpuji ke derajatnya para malaikat yang bersifat al-muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhlaqus sayyi'ah, adapun akhlak yang buruk, hiya as-sumumul qatilah, racun yang membunuh, wal khaba'ithul mub'idatu an rahmati rabbil alamin, dan akhlak yang buruk itu merupakan dari segala keburukan-keburukan yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membedakan antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk ketika kita menyandang atau berusaha untuk memiliki, mempelajari dan mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita menuju ke derajatnya para malaikatul muqarrabin. Dan adapun akhlaqus sayyi'ah wal iyadu billahi min dzalik, bagi orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang buruk, dapat dipastikan itu akan menjadikan orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini beliau meneruskan daripada dampak bagi seseorang yang menyandang atau memiliki akhlakus sayyi'ah, wahiyallati tahwi bisahibiha ila hadidis syayatinil matrudin, bukan hanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya, akan tetapi orang yang memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, adapun akhlak yang tercela ini dapat menjerumuskan orangnya kepada jurang-jurangnya para setan al-matrudin yang bersifat matrud atau yang terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian wahia amradul qulub wa asqamun nufus, yang mana akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tercela,
itu merupakan salah satu penyakit. Ya, bukan hanya penyakit. Di sini dikatakan amrod atau jamak, penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakitnya hati, wa asqamun nufus, dan penyakit-penyakit jiwa dari seseorang. Illa annahu maradun yufawwitu hayatal abad. Penyakit apa yang dianggap, penyakit apa yang dimaksud di dalam kitab ini? Apakah penyakit yang dapat membahayakan hanya dari organ tubuh saja atau penyakit-penyakit yang lain? Di sini beliau menyatakan illa annahu maradun yufawwitu hayatal abad. Ya, hanya saja penyakit yang dimaksud di sini atau akhlak yang buruk di sini termasuk dalam kategori penyakit yang dapat menghilangkan kehidupan akhiratnya. Ya, hayatul abad, kehidupan selamanya. Dalam artian untuk dipermudah pembahasannya adalah orang yang memiliki akhlak yang buruk itu sama halnya orang tersebut menyandang atau memiliki penyakit yang dapat merusak atau menghilangkan kehidupan akhiratnya, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa aina minhul maradul ladzi la yufawwitu illa hayatal jasad. Dan jika kita bandingkan, ya, jika kita bandingkan dengan apa? Dengan penyakit yang hanya menghilangkan kehidupan dunia ini saja, ya, seperti halnya penyakit-penyakit yang kita ketahui selama ini, penyakit diabetes atau dan penyakit-penyakit seterusnya, ya, itu hanyalah penyakit yang hanya menghilangkan kehidupan kita di dunia saja. Wa idza staddat inayatul atibba bi ilajil abdan muhafadzatan ala hayatil faniyah. Apabila perhatian seorang dokter, perhatian para dokter itu sangat ditekankan bi ilajil abdan untuk menyembuhkan badan kita selama di dunia, muhafadzatan ala hayatil faniyah, ya, untuk menjaga kesehatan manusia selama hidupnya masih di dunia, fal inayatu bi ilajil amradil qulubi aula. Maka perhatiannya seseorang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati ini lebih diutamakan. Li'annaha tahfadul hayatal abadiyah. Karena untuk memperhatikan pengobatan-pengobatan dari penyakit-penyakit hati ini dapat menjaga kita di kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan kemudian di sini menjelaskan wa hadzan nau'u minat tibbi wajibun ta'allumuhu ala kulli dzi lubbin. Maka dari itu untuk pengobatan yang semacam ini, yang dimaksud adalah pengobatan untuk mengobati hati, itu wajib hukumnya untuk kita pelajari ala kulli dzi lubbin, bagi kita yang memiliki akal. Wa huwa tibbul anbiya, yang mana pengobatan yang seperti ini merupakan resepnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Faqad arsalahumullahu ta'ala lita'limil umam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan para rasulnya lita'limil umam, untuk mengajarkan seluruh umatnya. Seperti halnya dari video yang sebelum-sebelumnya kita telah mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mualliman. Hanya saja aku dikirim untuk mengajarkan. Kemudian yang bersangkut pautan dengan akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di sini beliau menjelaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para rasulnya untuk mengajarkan seluruh umatnya kaifa yutahhiruna qulubahum minal akhlaqid damimah, tata cara bagaimana membersihkan hati umatnya dari akhlak yang tercela. Wa kaifa yuhalluna nufusahum bil akhlaqil karimah, tata cara bagaimana menghiasi kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu, di sini beliau berpesan, fadunaka hadzal kitab, maka ambillah kitab ini. Kata sahibul kitab, fadunaka hadzal kitab, ay khudh laka hadzal kitab. Fadunaka hadzal kitab, ambillah kitab ini, yaitu adalah pelajari kitab ini.
Faqra'hu bi'im'anin wa tadabburin. Bacalah dengan pendalaman dan juga tadabbur. Wa alzim nafsakal amal bima fihi wa taraqqa ba'dahu ila kutubil kabirah. Dan mari kita paksakan diri kita untuk mengamalkan apa saja yang akan kita pelajari nanti di video-video yang selanjutnya, wa taraqqa ba'dahu ila kutubil kabirah, sehingga kita akan setelah mempelajari dan mudah-mudahan kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa saja yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, sehingga kita akan naik ke kitab yang selanjutnya. Hatta tafhama haqa'iqal akhlak, sehingga juga kita akan mudah memahami untuk memahami hakikat-hakikat daripada akhlak-akhlak yang mulia. Wa takunu minal muhadzabin. Dan di sini beliau berpesan dan juga pesannya merupakan doa, mudah-mudahan kita semua yang mempelajari kitab ini termasuk dalam kategori orang-orang yang terdidik, as-su'ada fid dunya waddin, termasuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.